Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan yang senantiasa menganugerahkan kehidupan bagi setiap kami pada saat ini. Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan, khususnya firman-Mu yang akan kami perdengarkan dan dengarkan pada saat ini. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus menyertai kami untuk boleh membuat kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai 27. Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai 37. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita setuju dengan pernyataan manusia tidak dapat mengubah manusia. Manusia tidak dapat mengubah manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika ada orang yang tidak baik menurut dunia, ada orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, kita tidak mampu membuat dia beralih menjadi orang yang baik. Kita tidak akan mampu membuat dia meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat itu, karena kita hanya manusia yang punya keterbatasan. Siapa yang mampu mengubahkan manusia? Siapa yang mengubahkan manusia yang menjadi tidak baik berubah menjadi baik? Kalau manusia tidak mampu, jadi siapa? Tentu hanya Allah yang mampu mengubahkan manusia. Allah yang mampu mengubahkan hati dan pikiran manusia dari melakukan kejahatan berbalik menjadi melakukan kebaikan. Itu pekerjaan Tuhan yang mengubahkan hati, yang mengubahkan pikiran manusia. Kalau manusia tidak mampu mengubahkan sesamanya.
Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kenapa orang mau berubah? Diubahkan Tuhan karena Tuhan berbelas kasih kepadanya, karena Tuhan memberikan anugerah kepadanya, sehingga Tuhan memberikan perubahan yang begitu sempurna dalam kehidupan manusia. Demikianlah yang terjadi Bapak Ibu pada firman Tuhan yang kita baca, renungkan dan akan kita pelajari pada saat ini. Ketika firman Tuhan katakan kepada kaum Israel, Allah melakukan ini semua bukan karena perbuatan mereka, tetapi semuanya hanya karena belas kasihan ataupun anugerah Tuhan semata. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara kita katakan kaum Israel diubahkan Tuhan karena anugerah, karena kasih karunia, karena belas kasihan Tuhan? Kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel yang hidup dalam keberdosaan, sering menyakiti hati Allah, menyembah berhala, hidup dalam keberdosaan, mencemarkan kekudusan Allah. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Allah berinisiatif sendiri menyucikan, mentahirkan mereka dari dosa, mentahirkan mereka dari berhala-berhala. Bukan hanya itu Bapak Ibu saudara-saudara, Allah juga akan memberikan roh yang baru kepada mereka. Hati yang baru, hati yang taat kepada kaum Israel, sehingga mereka benar-benar diubahkan dari dalam hati mereka. Mereka berubah dari hati yang paling dalam. Mereka berubah total dari pikiran-pikiran mereka. Dan bukan hanya itu, Allah juga, roh Tuhan akan diam di dalam mereka, sehingga mereka hanya melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, dan mereka mendengarkan peraturan-peraturan Tuhan serta melakukannya. Allah sendirilah yang memberikan itu semua kepada umat Israel, bukan karena perbuatan dan kebaikan mereka, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Sering kita bergumul tentang orang-orang yang ada di sekitar kita, agar mereka hidup di jalan kebenaran Tuhan. Tetapi yakinlah, sehebat, sekuat apapun kita untuk mengubahkan mereka, kita tidak dapat melakukannya. Tetapi kita hanya bisa berserah, berharap kepada Tuhan. Tuhan, ubahkanlah diriku, ubahkanlah orang-orang yang tidak melakukan ketetapan Tuhan. Kita hanya bisa berdoa, dan kita berharap Tuhan berbelas kasih kepada diri kita, berbelas kasih kepada orang-orang di sekitar kita, agar hidup melakukan ketetapan Tuhan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu saudara-saudara. Kita bisa ditahirkan, kita bisa bersih dari dosa, bukan karena kekuatan dan kebaikan kita, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita, yang telah bangkit melawan kematian. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah melewati pasca peristiwa kebangkitan. Semua itu bisa kita alami, kita nikmati, bukan karena kekuatan hebat dan kebaikan kita, tetapi karena anugerah Tuhan semata.
Tuhan menyucikan kita melalui darah Kristus. Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita, agar roh yang ada dalam diri kita melakukan apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Tidak lagi keegoisan pribadi kita, pikiran kita yang kita lakukan, tetapi perkara-perkara yang dikehendaki Tuhan, perkara-perkara yang akan kita lakukan bersama dengan Tuhan. Jadikan anugerah keselamatan yang kita terima bukan mencari sebuah kesombongan, tetapi kita mau datang bersyukur, berlutut kepada Tuhan, menaikkan puji, sembah dan sorak-sorai kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan kami bukan karena kebaikan kami semata, tetapi hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, mereka ditahirkan Tuhan bukan karena perbuatan mereka, tetapi karena kasih Tuhan semata. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan yang senantiasa merasakan kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita bisa bertahan, kita bisa memperoleh keselamatan karena anugerah Tuhan semata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kasih Tuhan terus menghampiri kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur segala berkat dan anugerah Tuhan kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami kembali bisa merasakan kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama saat ini. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami tertuju kepada Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat Hari Paskah bagi kita semua. Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sukacita Paskah pada saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, dibangkitkan bersama Kristus. Dibangkitkan bersama Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu pada saat ini kita semua orang-orang percaya sangat bersuka cita.
Karena peristiwa kebangkitan Kristus membuat kita semakin yakin Allah berkuasa dalam kehidupan kita. Allah berkuasa merencanakan karya keselamatan melalui peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, momen Paskah ini harus kita jadikan momen yang penting dalam keyakinan dan kepercayaan kita. Inilah puncak dari iman kita. Ketika kita yakin, ketika kita juga menaruh kepercayaan kepada kebangkitan Kristus ini, maka sempurnalah kita percaya kita diselamatkan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di kota Kolose, Paulus memberikan nasihat kepada mereka agar mereka percaya mereka juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Sehingga nasihat itu berlanjut, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara di bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus katakan, jangan kamu memikirkan perkara-perkara di bumi, tetapi pikirkanlah perkara-perkara di atas. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita semua manusia tidak bisa hidup abadi, hidup selama-lamanya. Kita akan mengalami dan melewati yang namanya kematian. Tetapi bagi orang percaya, orang Kristen, jangan jadikan kematian itu menjadi momok ketakutan dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka kematian tidak lagi menjadi sebuah ketakutan, tetapi menjadi sukacita tersendiri bagi setiap kita umat percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita tahu hidup kita di dunia ini tidaklah abadi, hanyalah sementara, sehingga Paulus katakan, pikirkanlah perkara-perkara di atas, jangan perkara-perkara di bumi. Banyak Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang Kristen, orang-orang percaya tidak lagi fokus kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan memikirkan perkara-perkara yang di atas, tetapi sibuk dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara bumi. Contohnya apa Bapak Ibu? Banyak orang yang hidupnya dengan pesta pora, bagaimana menyenangkan pikiran duniawinya dia kerjakan, kemewahan-kemewahan yang berlebih-lebihan. Banyak orang yang hidup di dalam kesombongan, keangkuhan, dan kecongkakan. Banyak orang yang tidak lagi saling mengasihi sesama dan tidak mengasihi Tuhan. Itu adalah contoh-contoh sederhana bagaimana manusia dan orang-orang percaya tidak menutup kemungkinan juga melakukan perkara-perkara di bumi. Memikirkan perkara-perkara di bumi. Menyenangkan hati sendiri walaupun banyak orang tertindas. Memikirkan diri sendiri walaupun banyak orang yang tidak suka dan tidak senang. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan kepuasan duniawinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus ingatkan, ketika kita
akan mengalami yang namanya kematian. Kalau kita percaya kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara di atas. Lakukanlah apa yang menjadi ketetapan dan kehendak Tuhan. Beri waktu, hati, dan pikiran kita untuk bisa bersekutu dengan Allah dan bersekutu dengan sesama manusia. Kalau kita sudah memberikan hati, waktu bersekutu dengan Allah, dengan sesama manusia, maka kita akan menaruh kasih kepada Allah dan sesama. Tidak akan ada lagi yang namanya kesombongan, keangkuhan, kecongkakan. Tidak ada lagi yang namanya egois, mementingkan diri sendiri. Tidak ada lagi namanya yang memuaskan pribadi, memuaskan duniawinya. Kita akan menjadi pribadi yang rendah hati, yang melakukan segala perbuatan-perbuatan baik yang menyukakan hati Tuhan dan yang menyenangkan hati sesama. Dengan demikian, kita memikirkan perkara di atas, hidup di dunia sementara dan hidup di dunia untuk menjadi berkat. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kelak Yesus datang kedua kali seperti yang dikatakan Paulus tadi, maka ia akan menyatakan dirinya dalam kemuliaan dan kita juga ikut serta di dalamnya, di dalam kemuliaan Allah. Kalau kita memikirkan perkara-perkara di atas. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa Paskah ini mengingatkan kita kembali bagaimana kuasa dan kasih Allah menebus dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dan peristiwa Paskah ini mengajak kita kembali untuk tidak lagi terjebak, tidak lagi memikirkan dan hidup dalam keduniawian. Hidup memikirkan perkara-perkara dunia, perkara-perkara bumi. Tetapi mari beri hati, pikiran, dan tujuan hidup kita untuk melakukan perkara-perkara di atas. Perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak dan ketetapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami memuji kebesaran dan kuasa Tuhan. Kami percaya peristiwa kebangkitan Kristus membuat kami yakin kalau Tuhan punya kuasa dan kasih untuk menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Biarlah iman kami yakin Tuhan, karena Tuhan yang menyelamatkan kami, karena Tuhan yang menebus kami dari dosa. Roh Kudus Tuhan berkarya untuk membuat kami mengerti dan mengimani kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami bersyukur pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Kesempatan ini kami gunakan dengan baik ya Tuhan. Mari Roh-Mu yang kudus tetap menyertai kami, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami imani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan memberkati kita pada saat ini dari Markus pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Markus pasal 11 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu.
Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai manusia biasa, kita tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita. Karena kita memiliki keterbatasan untuk melihat sesuatu yang terjadi, sesuatu yang akan ada di dalam kehidupan kita ke depan. Sehingga kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengetahui segala sesuatu yang terbaik yang telah Tuhan sediakan dan rencanakan untuk kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita baca dan akan kita pelajari, renungkan pada saat ini. Bagaimana Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang ada di depan atau di waktu yang akan datang. Kenapa kita katakan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara? Sebelum Yesus masuk, sebelum Yesus sampai ke Yerusalem, tadi dikatakan dekat Betfage dan Betania. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Apa pesannya Bapak Ibu? Pergilah, di sana akan ada keledai yang tertambat. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus katakan itu, ketika kamu melihat keledai itu dan lepaskanlah keledai itu. Dan ketika ada berkata, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah, Tuhan memerlukannya dan Tuhan akan juga mengembalikannya ke sini. Itu pesan Yesus. Sentak Bapak Ibu Saudara-saudara, murid-murid percaya. Murid-murid hanya punya keyakinan
Yesus sebagai guru mereka adalah Yesus yang hebat dan luar biasa. Yesus yang mengetahui segala sesuatunya. Yesus yang mampu melakukan segala bentuk mujizat apapun. Sehingga mereka menaruh kepercayaan yang sempurna kepada perintah Yesus. Mereka taat. Yesus katakan pergi. Mereka pergi tanpa membantah satu kata pun. Mereka pergi sesuai dengan perintah dan petunjuk Yesus. Ketika mereka benar dan sungguh melihat keledai itu, mereka melepaskannya. Dan tepat apa yang dikatakan Yesus. Orang-orang yang ada di situ, kenapa kamu lepaskan keledai itu? Murid-murid menjawab seperti yang dikatakan Yesus tadi. Tuhan memerlukannya dan ia akan mengembalikannya ke sini kembali. Dan orang-orang itu membiarkan murid-muridnya melepas keledai itu. Dan ketika keledai itu sudah mereka bawa, mereka mengalaskan pakaian mereka ke atas keledai itu. Dan Yesus naik di atasnya. Bapak Ibu, ketika Yesus naik di atas keledai itu, maka bersorak-soraklah, berseru-serulah orang-orang yang ada pada saat itu. Mereka ada yang membuka pakaiannya, ada juga yang mengambil ranting-ranting hijau dari ladangnya dan melemparkannya ke atas tanah agar keledai yang dinaiki Yesus itu bisa berjalan di atas ranting-ranting itu dan di atas baju-baju yang mereka lepaskan tadi. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mereka serukan, apa yang mereka sorakkan? Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka bersorak-sorai, mereka bersuka cita dengan mengatakan Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa mereka bersuka cita? Kenapa mereka bersorak-sorai? Bapak Ibu, kita boleh perhatikan kenapa Yesus pilih keledai untuk masuk ke Yerusalem. Kenapa tidak hewan yang lebih gagah, yang lebih kuat, yang lebih tangguh, seperti kuda, kerbau, dan hewan-hewan lainnya? Bapak Ibu, pasti Yesus punya alasan. Keledai pada masyarakat Yahudi pada saat itu digunakan untuk mengangkat beban-beban yang berat. Keledai pada saat itu juga dikenal sebagai hewan yang sangat lambat, sehingga tidak dipakai untuk berperang. Keledai melambangkan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus datang bukan sebagai raja perang yang menunggangi kuda yang gagah perkasa, tetapi Yesus datang dengan keledai, sehingga dia datang dengan kelemah lembutan. Dia datang menanggung dan mengangkat segala beban dosa umat manusia, sehingga mereka, orang-orang yang ada pada saat itu, bersorak-sorai, bersuka cita. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, layaklah Tuhan mendapatkan sorak-sorai kita. Hosana, karena Tuhan akan mengangkat beban kita.
Tuhan akan menyucikan hidup kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Melalui darah Kristus yang tercurah untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, minggu ini kita diingatkan kembali bagaimana sungguh luar biasa karya dan kuasa Tuhan. Mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di depannya. Mengetahui segala sesuatu yang akan kita jalani. Tuhan menyediakan segala sesuatunya dengan baik untuk melangsungkan rencana Tuhan yang begitu besar. Yaitu sebelum Yesus memasuki Yerusalem. Bagaimana Allah menyediakan segala sesuatunya dengan baik. Dan bagaimana orang-orang pada saat itu menyambut Yesus sebelum masuk Yerusalem dengan sorak-sorai, Hosana, Hosana. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk itu melalui firman Tuhan pada saat ini kita percaya apa yang akan terjadi di hadapan kita, di depan kita. Sesungguhnya Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Bukan karena rencana kita, bukan karena apa yang kita tetapkan, tetapi karena karya Allah yang akan kita nikmati. Karya Allah, rencana Allah yang akan kita ikuti. Dan percaya Tuhan sudah sediakan. Begitu juga dengan keselamatan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Naikkan syukur kepada Tuhan. Bersoraklah kepada Tuhan, Hosana. Karena Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kita. Karena Tuhan telah mengangkat beban kita. Karena Tuhan datang dengan kelemah lembutan. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan yang telah memberkati kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami diberkati pada saat ini lewat firman Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan tetap bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersekutu dalam doa. Terpuji nama Tuhan yang senantiasa boleh memelihara dan memberkati kehidupan kami. Kami sangat bersyukur di hari yang penuh bersuka cita ini. Kami mau menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Tuhan tetap menghampiri kami dan tinggal dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama boleh kami mengerti, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat Hari Paskah bagi kita semua. Haleluya, Kristus bangkit. Kristus bangkit, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Di hari yang berbahagia ini, kita mau merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 7 dan ayatnya yang ke-10. Matius pasal 28 ayat yang ke-7 dan dilanjut ayat yang ke-10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu.
Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan di hari Paskah pada tahun ini seperti yang diserukan oleh PGI, "Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut." Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Pasti di hari Paskah ini semua umat Kristen tanpa terkecuali merasakan kebahagiaan yang sempurna, sukacita yang sempurna. Karena apa Bapak Ibu? Karena puncak dari iman orang percaya adalah peristiwa kebangkitan Kristus Yesus. Orang percaya yakin Yesus lahir, Yesus mati, Yesus juga bangkit. Sehingga bertambah sempurnalah keyakinan, kepercayaan orang-orang Kristen. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Itu pernah disampaikan oleh Rasul Paulus pada 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Jadi peristiwa kebangkitan Kristus Yesus menjadi puncak kepercayaan orang-orang percaya. Sempurnalah Yesus yang lahir, yang mati dan telah bangkit itu telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca secara keseluruhan dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, bagaimana Injil Matius mengisahkan, menyaksikan peristiwa kebangkitan Kristus Yesus. Pagi-pagi benar Maria Magdalena dan Maria lainnya ingin melihat mayat Yesus. Mereka pergi ke kubur Yesus. Dan ketika mereka sampai ke tempat itu, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Karena dikisahkan, diceritakan malaikat Tuhan turun dan menggulingkan batu yang besar, batu yang menutupi kubur Yesus. Dan malaikat itu duduk di atas batu tersebut. Sontak Bapak Ibu saudara-saudara, semua penjaga kubur ketakutan. Matius katakan wajahnya seperti orang yang mati. Karena ketakutan melihat peristiwa yang sangat-sangat mengejutkan pada saat itu. Malaikat Tuhan wajahnya berkilau-kilau. Dan malaikat itu berkata kepada Maria dan Maria yang lain pada saat itu, Yesus yang mati, Yesus yang dikubur itu telah bangkit. Malaikat berkata kepada mereka, jangan takut, pergilah. Ia mendahului kamu ke Galilea. Pergilah sampaikan berita ini, apa yang kamu lihat ini kepada murid-murid Yesus. Mendengar
berita itu yang disampaikan malaikat-malaikat, sentak ada rasa takut, ada rasa sukacita. Sambil berlari mereka pergi ke Galilea. Sebelum sampai ke Galilea, Bapak Ibu Saudara-saudara, tiba-tiba Yesus bertemu mereka. Mereka sujud menyembah di kaki Yesus. Yesus tahu, walaupun malaikat sudah mengatakan kepada mereka jangan takut, tetapi masih ada rasa takut di dalam hati mereka pada saat itu. Sehingga Yesus kembali katakan, jangan takut. Pergilah, beritakan, sampaikanlah kepada saudara-saudaraku di Galilea, mereka akan melihat aku. Demikianlah Matius mengisahkan peristiwa kebangkitan Kristus Yesus. Malaikat berkata, ia mendahului kamu di Galilea. Dan Yesus katakan, jangan takut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema Paskah tahun ini mengajak kita untuk tidak takut di dalam menjalani setiap praktek-praktek kehidupan kita. Kenapa kita jangan takut? Memang kalau kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, di kecanggihan zaman yang modern ini, tanpa Yesus, tanpa bersama dengan Tuhan, pasti ketakutan akan membayang-bayangi kehidupan kita. Kita takut apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Kita bimbang, gelisah, cemas. Tetapi tidaklah demikian Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita sebagai orang percaya mengikut sertakan Kristus Yesus bersama dengan kita menjalani kehidupan ini, maka tidak ada lagi rasa takut yang membayang-bayangi kehidupan kita. Seperti yang dialami perempuan-perempuan tadi. Awalnya mereka takut, malaikat sudah mengingatkan jangan takut. Dan kedua kali Yesus katakan jangan takut. Ketakutan mereka berubah menjadi sukacita yang besar. Karena mereka percaya. Ketika Yesus katakan jangan takut, maka perkataan itu membuat mereka menjadi bertambah kuat dan sukacita untuk menyampaikan berita kebangkitan Kristus Yesus kepada murid-murid Yesus yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kristus Yesus telah bangkit. Itu yang kita rayakan pada saat ini. Hari Raya Paskah. Yesus menang melawan maut. Yesus dibangkitkan dari kematian. Sehingga tidak perlu lagi ada rasa takut dalam kehidupan kita. Dosa yang begitu banyak kita lakukan, dosa yang menghampiri kehidupan kita, tidak perlu lagi kita takut. Karena kebangkitannya membuat kita percaya, membuat kita yakin kalau kuasa kebangkitan Kristus telah menebus dosa kita orang percaya. Amin. Kita telah ditebus oleh kebangkitan Kristus. Kita telah ditebus oleh darah Kristus. Jadi tidak ada lagi perlu rasa takut dan cemas. Yang ada kita harus bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ingat, kita boleh tidak takut, kita boleh tidak cemas, tidak khawatir dan tidak gentar. Tetapi ketika kita
hidup bersama dengan Kristus. Maka ketakutan itu tidak akan terus membayang-bayangi kita. Apapun yang mau kita kerjakan, apapun yang mau kita impi-impikan, kita cita-citakan dan sedang kita gumulkan, mari ikut sertakan Tuhan. Agar Tuhan yang mengubah ketakutan yang sedang kita pikirkan menjadi sebuah kabar sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, firman-Mu telah kami perdengarkan dan dengarkan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan terus berkarya dan bekerja untuk memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan di hari Paskah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.